Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Pras akan membahas materi agama Katolik kelas 6, pelajaran 6. Judulnya Allah setia mendampingi umat Israel yang jatuh bangun. Untuk sebelumnya, mari kita persiapkan doa hati terlebih dahulu untuk berdoa bersama sebelum belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Bijak, bangsa Israel banyak mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Namun demikian, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau menjanjikan Mesias yang akan membawa bangsa Israel pada kehidupan yang damai dan bahagia. Berkatilah kami, agar kami mampu belajar dari penderitaan dan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang mendampingi hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah setia mendampingi umat Israel yang jatuh bangun. Mari kita simak bersama. Meskipun seringkali diperingatkan Tuhan melalui para nabinya agar bangsa Israel tidak berbuat dosa, namun tetap saja bangsa Israel berbuat dosa. Mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan meminjam tangan Tiglat-Pileser, Raja Asyur, bernama Tiglat-Pileser, Allah menghukum Israel dengan membuangnya ke Babel. Ini yang dinamakan Israel mengalami masa pembuangan Babel. Setelah 70 tahun mengalami pembuangan, bangsa Israel boleh kembali ke tanah airnya. Kemudian tampillah Nabi Nehemia dan Nabi Ezra yang mengajak Israel untuk menyadari bahwa kepulangan mereka dari pembuangan semata karena kasih Tuhan. Mereka dapat membangun kota dan bait suci kembali karena kemurahan Tuhan. Meskipun umat Israel sering mengingkari perjanjian, namun Allah tetap setia. Maka, pembangunan kembali umat dan kota harus dilandaskan pada perjanjian dan ketetapan hukum Allah. Nah, ini ada bacaan dari kitab suci Ezra. Ada ini di kitab suci perjanjian lama ya. Ezra bab 1 ayat 1 sampai 11. Pada tahun pertama zaman Kores atau Koresi, kalau di LKS itu namanya Koresi, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Selanjutnya, dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta, benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Kemudian selanjutnya, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem
dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores atau Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja. Mitredat itu nama orang, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar atau pembesar di Yehuda. Nama orang ya, Sesbazar. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Berdasarkan kitab 2 Raja, di kitab 2 Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai 29, bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mengalami masa pembuangan ke Babel. Bangsa Israel dapat dikalahkan karena tidak menepati perjanjian dengan Allah dan banyak berbuat dosa. Itu tadi dari kitab yang kita simak, pelajaran bacaan kitab suci yang kita simak di kitab 2 Raja-Raja. Jadi bangsa Israel itu bisa kalah karena terlalu banyak dosa, ya. Dan Allah tidak membantu bangsa Israel. Kemudian peristiwa yang digambarkan dalam Ezra bab 1 ayat 1 sampai 11, yaitu Raja Asyur dikalahkan oleh Raja Persia yang bernama Kores. Raja Kores iba melihat penderitaan umat pilihan Allah. Maka raja memerintahkan agar umat Israel pulang ke negerinya. Jadi dijajah, ya, bangsa Israel itu dijajah oleh Raja Asyur, kemudian sama Raja Asyur dibawa ke Babel selama 70 tahun. Dan pada akhirnya Raja Asyur itu dikalahkan oleh Raja Persia yang bernama Kores. Selanjutnya, seluruh harta rampasan dari Israel yang dibawa ke Babel dikembalikan untuk membangun negeri Israel. Masyarakat Babel diminta untuk membantu mereka. Peristiwa itu dimaknai sebagai kasih Allah yang setia pada umat pilihannya meskipun umat Israel tidak setia. Raja Kores merupakan suruhan Allah atau orang yang diutus Allah, ya, untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Ya, dari materi yang kita simak sangat-sangat panjang, ya, banyak sekali narasi yang tadi Pak Pras sampaikan. Jadi intinya bangsa Israel itu sudah mengalami jatuh bangun, dijajah, dibuang ke Babel, kemudian mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem. Semua itu semata-mata karena kehendak Allah. Ini pertanda atau bukti bahwa Allah setia kepada manusia. Meskipun manusia sering berbuat dosa, Allah tetap setia. Bangsa Israel mengalami penderitaan akibat dari dosa yang mereka perbuat. Namun demikian, para nabi mengingatkan bahwa dalam penderitaan itu Allah tetap menyertai dan memberikan harapan. Ya, sama seperti kita kalau diingatkan sama orang tua, diingatkan terus. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi baik. Baik, selanjutnya Pak Pras akan memberikan tugas sedikit saja, ya. Yang pertama, mengerjakan LKS Jamrud halaman 41 sampai 43. Ya, pelajaran 6 itu, ya. Lalu dikerjakan langsung di LKS. Kemudian foto tugas biar bisa dikirim via WA, paling lambat jam 9 malam, ya.
Kemudian nomor 4, minggu depan Pak Pras akan membahas LKS Jamrut ini, pelajaran 6, lembar pengetahuan 6, halaman 41-43, dalam format video. Ya. Pak Pras bahas minggu depan. Baik, itu saja yang bisa Pak Pras sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami untuk tetap berbuat baik kepada sesama kami. Kiranya Engkau selalu membantu kami dan membimbing kami dalam segala karya kehidupan kami masing-masing sebagai murid-murid Yesus. Doa ini kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Apabila ada keterlambatan materi, Pak Pras mohon maaf. Sekian yang bisa Pak Pras sampaikan. Jika ada yang belum jelas, bisa WA Pak Pras ya. Terima kasih, berkah dalam.